Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 13 menjadi musuh. Dokter bintang baru yang terkenal dari sistem perawatan medis kota Einkla. Dokter yang telah kembali dari luar negeri. Muda dan kaya, berbakat serta terpelajar. Dan juga pemenang dari Star Youth Medal di kota Einkla. Di dalam diri Doni Ma terdapat banyak poin bersinar dan kejayaan, banyak orang pernah mendengar namanya, dan pada saat ini hanya memakai sebuah celana pendek boxer, tubuhnya yang bergoyang dalam keadaan mabuk dan berteriak marah kepada reporter. Dihadapkan dengan pemandangan seperti itu, semua reporter yang bergegas ke tempat kejadian merasa sangat senang. Membawa pulang skrip berita ini, apakah pemimpin redaksinya tidak akan memberinya bonus? Ini sangat menggemparkan. Dari pikiran ini semuanya mengerahkan semua kekuatannya dan menekan shutter dan mengambil foto dengan gila. Kalian sekelompok orang bodoh, apa yang kalian lakukan? Apakah tidak pernah melihat pria tampan? Tidak pernah melihatku minum? Apakah tahu apa yang dinamakan bentuk tubuh rasio emas yang sempurna? Tubuhku seperti itu. Apakah tahu bagian yang paling membanggakan di tubuhku? Yaitu pistol ini. Di seluruh rumah sakit di kota ini, dokter wanita dan perawat wanita yang pernah bermain denganku, bahkan tidak bisa dihitung dengan kedua tangan, tidak ada satupun yang tidak memuji keahlianku. Haha, apakah kalian orang udik ini iri? Teriak Doni Ma yang sedang mabuk, dan juga mulai menarik celana boxernya ke bawah, bersiap untuk memamerkan pistolnya yang besar di tempat. Beberapa reporter wanita tersipu malu, dan reporter pria malah mencibir dengan jijik. Semuanya direkam oleh kamera tanpa tertinggal sedikit pun, termasuk perkataan Doni Ma. Besok dia pasti akan menjadi berita utama, dan kedepannya Doni Ma akan menjadi lebih terkenal lagi di kota Einkla. Darwin yang sudah meninggalkan ruang pribadi itu menyaksikan dengan acuh tak acuh, dan tidak ada belas kasihan sedikit pun. Tindakannya saat ini membuat Sura yang memiliki kesan baik dengannya merasa takut dan asing, bahkan merasa sedikit muak, karena berbuat seperti ini jelas sedikit keterlaluan. Lebih baik berteman daripada bermusuhan, apakah baik kamu berbuat seperti ini? Tanya Sura. Kamu seharusnya tahu kalau hari ini dia datang untuk mempermalukanku. Jika aku yang kalah dalam bertaruh dadu, maka dia juga pasti tidak akan melepaskan tangan untuk menghina dan mengejekku. Aku memperlakukannya seperti ini, tidak berlebihan. Kamu seharusnya lebih tahu, dengan sikap orang ini, bahkan jika aku mengampuninya, dia juga tidak akan berterima kasih kepadaku. Sebaliknya dia akan semakin dendam, jadi mengapa aku tidak mengambil kesempatan untuk memberinya pelajaran terlebih dahulu? Darwin bertanya balik, pada saat ini Sura tidak bisa berkata apa-apa, bahkan jika dia sangat cerdas, dia juga tidak bisa menemukan alasan untuk menentang pernyataan ini. Dia mungkin akan membalasmu, Doni Ma mempunyai sedikit kemampuan di kota Einkla. Kata Sura memperingatkan. Dia membalasku, apakah tidak takut aku membalasnya? Jika tidak takut, dia pasti akan lebih menyesal dari hari ini. Darwin menyipitkan kedua matanya, membuat Sura merasakan rasa dingin. Pria ini menjadi semakin misterius di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa andalan Darwin, dan juga teringat dengan spekulasi Victor. Dia mengatakan bahwa Darwin mungkin adalah murid langsung dari ahli apresiasi barang antik tertentu. Masalah menjadi semakin besar. Orang yang bergegas datang menonton keramaian semakin banyak. Darwin tersenyum dan memanggil Sura untuk pergi. Dulu dia adalah orang udik yang miskin, hanya bisa memendam amarahnya, dan sekarang dia telah mempunyai kemampuan. Jika menjadi bawahan orang lagi, dan digertak oleh orang lain, maka apakah masih ada artinya dia tetap hidup? Jika ada orang yang bersikeras mengejek dan menghinanya untuk bersenang-senang,
Darwin juga tidak keberatan menghina pihak lain untuk sedikit kesenangannya. Setelah keluar dari restoran, Surah berkata bahwa dia punya urusan, naik taksi dan pergi terlebih dahulu. Di tengah perjalanan dia menelepon kepala rumah sakit Meidi. Donima adalah keponakannya, harapan tinggi keluarganya, dan Darwin menghukum pihak lain tanpa keraguan sedikit pun, tapi Surah harus mempertimbangkan pro dan kontra. Bagaimanapun Donima bisa datang malam ini dan itu ada sedikit hubungan dengannya. Setelah menceritakan situasi di tempat kejadian, dan juga membuat sebuah alasan lain, kepala rumah sakit Meidi tiba-tiba panik. Segera memanggil orang untuk pergi ke restoran. Darwin sama sekali tidak tahu semua ini, dan dia sedang berjalan ke tempat parkir. Sebelum sampai di depan Mercedes-Benz S600, tiba-tiba dia ditabrak oleh seseorang yang muncul dengan tergesa-gesa. Darwin terkejut, dan segera melihatnya, kemudian dia semakin terkejut. Aromanya menyengat, penuh kelembutan dan kehangatan. Ternyata adalah seorang wanita dengan rambut sebahu, meskipun sekarang wajahnya dihalangi oleh rambut yang berantakan, tetapi melihat postur tubuhnya yang sangat mengesankan, dengan perasaan lembut yang berada di dalam pelukannya, membuat orang merasa terombang-ambing dan mempunyai pikiran jahat. Namun dia belum tahu semua detailnya. Melihat penampilan wanita itu, dia mendengar pihak lain berteriak, kemudian membuka mulut dan muntah di badannya dengan bau alkohol. Tiba-tiba Darwin mengerutkan keningnya dengan erat. Meskipun sekarang dia bisa melihat penampilan wanita itu dengan jelas, dia sangat cantik, bahkan lebih indah dari Surah, tapi Darwin paling membenci wanita peminum alkohol. Selain itu juga mabuk-mabukan sampai tidak bisa menahan diri, dan merasa muak, dan dia ingin menopang orang itu untuk duduk di pinggir jalan, membantunya menghubungi pihak keluarganya dan segera pergi dari sini. Hanya saja ketika Darwin baru saja menopang orang itu ke samping, menghindari kendaraan, dia melihat 5 pria dengan rambut warna-warni datang mendekat, dan bersiul, mengenakan celana jeans sobek, tank top hitam yang ketat dan sepatu kulit yang runcing. Mereka adalah sampah masyarakat. Gadis ini tidak buruk, dan juga telah mabuk, pas dibawa pulang untuk bermain-main. Pria berambut kuning yang memulai terlebih dahulu berkata dengan senang, dan bersiul keras dengan sombong. Seketika 4 orang lainnya juga mulai tertarik, dan mengepungnya. Mereka semua sangat bersemangat, karena wanita di pelukan Darwin benar-benar cantik, terutama dengan postur tubuh yang memakai rok pendek dan kemeja berpotongan rendah, benar-benar sangat seksi dan sangat mempesona. Melihat tubuh kurus Darwin, dan terlihat seperti kutu buku, dan kelima orang tersebut semakin tidak memiliki keraguan apapun. Nak, pergi dan tinggalkan dia di sini sebelum terlambat, kalau tidak kamu jangan menyesal, kami tidak akan keberatan untuk membantumu menelepon 120. Kata pria berambut kuning itu. Orang lemah seperti ini adalah orang yang lamban, cepat pergi. Kata pria berambut merah di samping, dan juga mendorong Darwin, kemudian datang pria berkepang, dan mencibir, bodoh. Apakah kamu tidak mendengar perkataan dari kakak pertama dan keduaku? Tuli ya, atau takut sampai mengompol? Ayah ibumu tidak mendidikmu untuk berpengetahuan. 1 lawan 5, kulit kepala Darwin sedikit mengencang. Sejak lulus dan memasuki masyarakat, Darwin tidak pernah berkelahi, bukan karena takut masalah, karena takut bertengkar dan melanggar hukum, kemungkinan dapat melukai orang dan mengeluarkan uang, atau akan dirawat di rumah sakit. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarganya. Tapi sekarang keraguan Darwin menjadi berkurang. Apakah kamu mendengarku berbicara? Jika tidak bersuara, aku akan memukulmu sampai kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Melihat Darwin tidak merasa takut dan panik, tiba-tiba pria berkepang itu marah, dan berkata dengan garang. Darwin meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata 2 patah kata dengan santai, membosankan.
Pada saat ini kelima pria yang mengelilinginya tercengang. Punya nyali, aku akan menghancurkanmu. Pria berkepang itu mengangkat tinjunya dan memukul ke wajah Darwin. Peng! Terdengar suara teredam, disertai dengan beberapa percikan dan tetesan darah kental. Pria berkepang itu telah jatuh. Tidak ada yang melihat bagaimana Darwin melakukannya. Ekspresi anggota geng tersisa semuanya pucat dan tercengang. Apakah bocah kurus di depan yang melakukannya? Tidak ada yang berani percaya, tetapi harus percaya. Tulang hidung pria berkepang di tanah itu patah dan robek, semua gigi depannya terlepas, seluruh wajahnya lebam dan bengkak, dan juga banyak darah yang mengalir. Mengerikan. Kamu, bukankah ingin membuatku menyesal? Sekarang aku beri kamu satu kesempatan. Tatapan mata Darwin menjadi dingin dan melihat pria berambut kuning. Sebelum dia bereaksi, Darwin meninjunya. Tidak ada metode komposisi sama seperti sebelumnya, dalam sekejap kekuatannya sangat mengerikan. Sebelum pria berambut kuning itu berteriak, dia telah mengikuti jejak pria berkepang itu, jatuh di tanah dan wajahnya babak belur. Pada saat ini, kekuatan Darwin telah diakui oleh anggota geng tersisa, ketakutan sampai gemetaran dan tahu telah menginjak bagian yang terlarang. Sobat, aku telah menyinggungmu. Kami akan pergi dulu, sebelumnya kami yang salah. Pria berambut merah segera meminta maaf dan ingin menyelinap pergi. Darwin memeluk wanita yang mabuk itu, mengangkat kakinya dan menendang pria berambut merah itu. Seekor anjing telah merangkak di tanah. Apakah aku sudah menyetujuinya? Kamu pergi begitu saja. Bukankah kamu menyebutku lamban? Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan, makan kotoran yang masih hangat dan perlihatkan kepadaku. Petik 2. Wajah pria berambut merah penuh dengan darah, mendengar perkataan itu tubuhnya semakin membeku. Kakak, aku salah. Benar-benar salah. Tidak, aku yang salah. Aku tidak seharusnya begitu kurus, membuat kalian mengira aku mudah ditindas, dan tidak seharusnya bersama wanita cantik di tengah malam begini. Kamu tidak salah, kata Darwin dengan lembut. Sekujur tubuh pria berambut merah itu gemetaran, dan yang lainnya semakin ketakutan. Ayo makan kotoran. Sebelumnya aku tidak pernah bertemu dengan orang yang memakan kotoran, biarkan aku melihatnya, ya. Kata Darwin mendesak, pria berambut merah memohon belas kasihan dengan putus asa, dan Darwin sama sekali tidak berhati lembut, orang bajingan seperti ini punya kualifikasi apa untuk dimaafkan. Dengan sekali tendangan, dia langsung menendangnya sampai pingsan. Dia telah meruntuhkan 3 orang dengan 3 metode. Siapa yang masih berani memprovokasi iblis ini? 100 tamparan untuk setiap orang, boleh pergi setelah selesai memukul, siapa yang malas akan lebih sial dari ketiga orang ini. Kata Darwin. Orang yang tersisa tiba-tiba merasa lega, dan segera menamparkan mulut mereka sendiri. Setelah melihat sejenak, Darwin menggendong wanita mabuk itu dan pergi. Kekuatan luar biasa di tubuhnya membuatnya bisa melakukan apa saja, dan suasana hatinya menjadi sangat baik. Dulu jika dia bertemu bajingan seperti ini, dia harus mengambil jalan memutar, sekarang kekuatannya sangat kuat, dan dia merasa sangat senang. Setelah berjalan keluar dari sebuah jalan, Darwin meletakkan wanita itu di kursi panjang taman, dan bertanya, "Hei, di mana rumahmu?" Wanita itu mabuk dan tidak bereaksi. Darwin merogoh tubuhnya dan juga tidak menemukan ponsel, sama sekali tidak ada cara untuk membantunya menghubungi keluarganya. Di dalam keputusasaan, Darwin hanya bisa menggendongnya lagi, pergi ke hotel ekspres di sebelahnya, membuka sebuah kamar, dan menggendong wanita itu ke dalam kamar tamu. Pelayan di koridor tersenyum tidak senonoh, diam-diam berkata bahwa pria ini punya keberuntungan dalam urusan cinta, dan mungkin akan bermain dengan gila sepanjang malam. Setelah melemparkan wanita itu ke tempat tidur,
Darwin berdiri di samping dan menatapnya, perut bagian bawahnya sangat seksi. Postur tubuh wanita ini sangat menarik perhatian, memiliki lekuk tubuh yang bagus, pinggangnya yang tipis dan kaki panjangnya yang sangat halus, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jika bisa menghabiskan satu malam dengannya, mungkin mati juga layak. Ditambah Darwin baru saja dicampakkan oleh Cynthia, dan memiliki pembalasan dendam yang samar terhadap wanita. Jika meniduri wanita yang sangat cantik ini, pasti akan sangat menyenangkan, bukan? Pada akhirnya tangannya menarik kemeja wanita itu ke atas, perlahan-lahan melepas atasan dan rok pendeknya, dan hanya pakaian dalam yang tersisa. Kulit seputih salju dan tubuh yang indah, semuanya terlihat jelas, bersinar dengan kilau yang menawan, seperti sebuah karya seni yang diukir dari batu giok suet termahal. Hanya saja hati Darwin tidak tergerak, melainkan berbalik badan dan pergi ke kamar mandi. Setelah beberapa saat dia berjalan keluar, tangannya memegang sebuah handuk panas dan basah, membantu wanita ini membersihkan muntahan di tubuhnya, dan kaosnya yang kotor langsung dibuang ke tempat sampah, kemudian hanya memakai dalaman tank top berwarna hitam. Sebagai seorang perjaka, menghadapi wanita yang begitu cantik dan juga berada di lingkungan yang tertutup, suasana hati Darwin bisa diketahui, bahkan bagian bawahnya bereaksi dan mengeras. Dia benar-benar ingin melemparkan diri ke atas, dan memilikinya. Menikmatinya dengan ganas.